Ma'rifatul insan, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah menyiapkan ruh kepadanya. Asal penciptaan manusia, yang pertama adalah tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Yang kedua, ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia berdasar fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang kauliyah. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Amanah manusia. Amanah al-ibadah atau ibadah dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Balasan. Jadi berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasan. Mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah adalah azab yang keras yang setimpal dengan kehinaannya itu. Ma'rifatul insan, hakikatul insan, hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Dimuliakan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memilih iman atau kufur. Dan setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat. Ma'rifatul insan, taqwatul insan, potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Di antaranya adalah potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan juga potensi hati. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama, amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua adalah al-khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Ma'rifatul insan, nafsul insani, atau jiwa manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu mu'amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina, tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Jiwa atau nafs dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah, bermakna taat dan beribadah, dan dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Menghiasi jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan akhlak yang baik atau terpuji, seperti banyak bersyukur, bersabar,
berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, bersikap lemah lembut, dan terpercaya. Yang kedua adalah jalan salah atau fujur atau mengotori jiwa. Memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Ma'rifatul insan hakikah al-ibadah, hakikat ibadah. Tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Tafsir Kementerian Agama, Quran Surat Luqman mengingatkan manusia dengan menanyakan apakah mereka tidak memperhatikan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah di alam yang luas ini. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah lah yang menundukkan untuk mereka semua yang ada di